محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغي المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حمل بوجودي المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا في جوار الخير مقعد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على من به سلفنا الصالح وعلى من وآل من حدث والحبيب عمر بن حفيظ بسير النبي وآل النبي بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niatkah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Perbedaan di antara niat puasa fardu dan puasa sunnah. Jadi apa bedanya lah niat puasa fardu dan puasa sunnah? Jadi ada 3 perbedaannya. Yang pertama, niat puasa fardu lah waktu niat puasa mulai maghrib. Jadi orang yang puasa fardu itu boleh mulai maghrib berniatnya hingga terbitnya fajar shadiq, dan wajib dilakukan malam hari. Adapun niat puasa sunnah, waktu niat puasa sunnah mulai maghrib hingga tergelincir matahari. Jadi telawas hingga tergelincir matahari, dan tidak wajib dilakukan malam hari.
Jadi boleh hijanya pagi-pagi itu hendak puasa selama mulai subuh, mulai azan itu tidak ada mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang kedua, niat puasa fardu wajib menentukan puasa yang akan dilakukan seperti Ramadan, nazar dan qada. Harus tentukan puasa Ramadan kah, nazar kah, qada kah. Yang kedua, niat puasa sunnah. Tidak wajib menentukan puasa yang akan dilakukan kecuali puasa sunnah yang memiliki waktu tertentu seperti menurut pendapat yang mu'tamad. Jadi kalau hanya puasa tertentu itu disunahkan kita tentukan juga puasanya apa. Yang ketiga, tidak diperbolehkan mengumpulkan puasa fardu dalam satu niat dalam sehari. Jadi kan boleh lah puasa fardu digabung dengan puasa yang lain. Terus kayak apa? Kalau binian hendak mengqada bulan Ramadan di bulan Syawal, bolehkah guru digabung niatnya puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Kan bini-bini biasanya datang bulan gulalah kadang 7 hari. Nah, hendak mengqada di bulan Syawal, dan Nabi juga menyuruh puasa 6 hari di bulan Syawal supaya pahalanya tahunan puasa seakan-akannya. Itu kata ulama, walaupun inya kadang menggabung niatnya, lahirnya mengqada di bulan Syawal, itu otomatis langsung dapat pahala sunat Syawal. Jadi walaupun kan digabungnya kan jadi masalah. Yang pentingnya mengqada di bulan Syawal, pas misalnya 6 hari juga haid pas dapat juga pahala bulan Syawal tadi puasanya, walaupun kan digabungnya. Yang ketiga, niat puasa sunnah lawanannya diperbolehkan mengumpulkan 2 puasa sunnah atau lebih dari 1 niat dalam sehari. Jadi kalau hanya puasa sunnah kau digabung, puasa Syawal, puasa hari Senin, nah kau digabung niat-niat puasa sunnah kau digabung. Begitu juga sembahyang sunat kau juga digabung. Jadi pian misalnya mengerjakan ba'diyah maghrib. Jadi pian gabung ba'diyah maghrib, sembahyang hajat, sembahyang istikharah, sembahyang taubat, 4 niat kah kau digabung, sembahyang sunat kah. Tapi kalau sembahyang wajib kada kau digabung. Nah, kalau sembahyang sunat kau digabung. Begitu juga waktu sembahyang duha, aja pian niatnya hendak sembahyang duha, taubat, istikharah lah, hajat kau digabung 2 rakaat tapi niatnya banyak kau. Kalau yang sunat. Yang ketiga, imsak. Nah, jadi imsak ini kita membahas masalah rukun puasa. Jadi yang pertama niat, yang kedua menentukan lah puasa Ramadan kah atau puasa nazar kah, qada kah atau kafarat. Yang ketiga apa? Imsak. Ini rukunnya imsak. Orang yang berpuasa wajib imsak. Apa arti imsak? Nah, sampailah waktu imsak saja. Di TV di radio Al-Qamah ajak. Apa arti imsak? Itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam keadaan ingat. Namanya kada ingat kalau apa? Rezeki. Jadi bila orang tak kada ingat makan sepiring banyu sangki ganal teh es ya kan, kada ingatnya mbak sudah tuntung makan tuntung minum hanya ingat, nah itu rezeki namanya. Tapi lawan kita bang melihat anak kita misalnya makan minum atau di sanak kita atau kawan kita, nah sunnah menaguhnya itu sunnah ya kan, sunnah. Jadi menaguhnya sunnah. Kalau orang ini johinya baik, kelihatan dari johi baik pakai sunnah. Tapi kalau kelihatannya orang ini orang yang lalai,
orang yang sembrono nih kelihatannya nih atau dihukum. Ini kita wajib menjelaskannya. Jelaskannya wajib hukumnya. Nah jadi yang ditagu jangan sarikan bahan orang ini padahal rezeki ini aja. Jangan. Memang hukum mengatakan sunnah lah menaguhnya. Kemudian atas kemauan sendiri dan tidaklah bodoh yang dianggap ojor. Jadi imsak orang yang berpuasa wajib imsak itu menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Atas kemauan sendiri dan tidak bodoh yang dianggap adzar, maka puasanya tidak batal jika melakukan hal-hal yang batalkan puasa dalam keadaan lupa. Dipaksa ya juga kada batal juga. Jadi orang yang dipaksa puasanya kada batal. Ikam bilanya kada makan kada aku bagi duit lagi jawabnya misalnya. Nah anak tadi ya kah mawainya makan minum kada batal puasa anak tadi. Atau misalnya orang yang maksa ganas ikam bilanya kada makan kada minum pot ampal misalnya. Sasak kopi ikam ngena. Nah itu apanya kada batal puasanya dipaksa Pak. Tapi kalau yang memaksa kekanakan nah ini batalnya makan minum soalnya yang maksakan akan kalau dilawan lagi masih jangan dicari-cari ya kan anak mencari uang maksa aja jangan. Nah jadi sesuai kalau maksanya ini orangnya ganas ya kan kalau hanya kita kada mau kita bisa binasa misalnya makan aja minum aja kada batal puasanya. Jangan kan puasa orang yang disuruh masuk agama lain gitu mau dipaksa tuh tetapnya masuk agama Islam juga. Kelihatan aja johinya tapi akhirnya orang tetap beriman itu. Tetap beriman. Jadi yang dipaksa tuh walaupun inya kisah masuk agama lain tapi tetap orang beriman. Tetap orang beriman dipaksa Pak. Tapi jangan bujukan hati tetap ya kan percaya dengan Allah dan Nabi Muhammad. Tapi johinya jangan ada dipaksa ya. Ini kisah cerita Ammar bin Yasir ya gini tak. Kemudian dipaksa atau bodoh yang dianggap adzar. Ini kan batal jawab puasanya bodoh yang dianggap adzar. Orang yang bodoh yang dianggap adzar adalah salah satu dari dua orang, yaitu apa? Yang pertama orang yang hidup di tempat yang jauh dari ulama. Jadi bila di kampung itu tidak ada tuan gurunya, tidak ada yang melajari masalah hukum, kada tahu lalunya dengan hukum. Nah ini namanya bodoh yang dianggap adzar. Jadi kada batal puasanya jadi orang yang dianggap ojo ini bodoh hanya tebanglah kada bapaknya. Yang kedua orang yang baru masuk Islam. Ya juga orang yang masuk Islam bila kada tahu apa-apa dengan hukum nih maklum juga nih. Hanya Islam Pak kada tahu dihukum lagi. Tapi kalau kita tinggal di situ ada tuan gurunya, ada pengajian, pelajaran, lalu ini kada paham dengan hukum. Nah itu kada dianggap adzar itu bodohnya kehendaknya soangan kada mau belajar. Jadi ini yang salah. Jadi kada ada alasan laginya ulung kada tahu dihukum wahai Tuhannya jadi heran. Makanya Allah Taala ada jika kampung ikam yang melajari. Kenapa kada mau belajar? Ikam mana yang kada hendak tahu gitu. Nah lain di hutan. Penetapan kewajiban puasa Ramadan. Penetapan kewajiban puasa Ramadan. Kewajiban puasa Ramadan ditetapkan oleh salah satu dari 5 perkara. Kewajiban puasa Ramadan ditetapkan oleh salah satu dari 5 perkara.
Dua perkara adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua orang. Ini dua perkara ini semua orang wajib. Nah, yaitu ketika bulan Ramadan telah ditetapkan oleh qadi atau pemerintah. Jadi kalau hanya ujian pemerintah, nah sudah sampai sudah kelihatan hilal. Nah, sudah mulai dah bulan puasa wajib tuh. Orang Islam se-Indonesiaan wajib puasa. Jangan menyalahi pemerintah, jangan. Tiga perkara adalah kewajiban yang ditujukan pada individu atau perorangan yang akan dijelaskan di belakang. Yang pertama, hal yang ditetapkan kewajiban puasa pada semua orang Islam yang balik berakal ni wajib puasanya. Pertama, persaksian satu orang yang adil atas terlihatnya hilal Ramadan. Hilal ini kita bulan sabit halus pada bulannya. Bila kelihatan sudah nang itu masuk Ramadan. Seperti katanya asyhadu anni raitul hilal. Artinya aku bersaksi bahwa aku melihat bulan Ramadan. Yang dimaksud orang yang adil di sini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat diterimanya persaksian. Kalau jadi saksi nikah, itu laki-laki yang pertama. Apalagi merdeka orangnya pula, pintar, kemudian mempunyai harga diri. Kalau bahasa di TV-nya mempunyai image, ya kan? Mempunyai daya ingat yang bagus pulang orangnya. Jika ada sembarangan dia saksi hilal nih, bisa berbicara pulang. Jadi bisu kan kawan juga. Bisa mendengar pulang, bisa melihat, tidak pernah melakukan dosa besar. Atau orang yang adil, tidak pernah melakukan dosa besar. Atau misalnya tidak selalu melakukan dosa kecil. Walaupun inya misalnya meninggalkan dosa besar itu yang nampak tak kayak berzina, dua kalor kuitan, tele, nah itu merampok, maling, itu dosa-dosa besar. Inya kan bisa melakukan itu, tapi selalu melakukan dosa kecil. Selalu melakukan dosa kecil. Banyak kan contohnya lah dosa-dosa yang kecil nih. Kan bisa menjaga mata, ketujuh melihat kena behendol, ya kan. Nah, sama ada secara langsung atau di foto-foto atau video. Ini bujur jangan bisa melakukan yang gana-gana dosanya, tapi hari-hari dosa kecil digawinya. Pasik jiwane. Halihnya jadi orang adil. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik lah meninggalkan semua dosa kecil dan besar. Ya, memang kalau kada taufik dari Tuhan, wah ini berat kita ini hendak taubatan nasuha berat lah. Namanya kada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, kada harapan inya kau meninggalkan dosa. Makanya kata Imam Bahrok dalam kitabnya Al-Uratul Usqa, seseorang itu tidak mungkin akan bertobat dengan taubatan nasuha kecuali dengan taufiknya Allah dan hidayahnya Allah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik. Termasuk pian di sini nah semuaan hadir di sini termasuk Allah ketuk pintunya hadir ke sini untuk belajar ilmu, termasuk diberi taufik. Ya man wafaqa ahlal khairil khair wa anahum alaihi wa fiqna lil khair wa inna alaihi. Kemudian dan apabila orang yang pernah melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil kemudian dia bertobat, maka dia bisa menjadi orang yang adil. Kau jangan jadi orang adil bila inya bertaubat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala himung benar, senang benar dengan hambanya ini yang bertaubat. Lebih senang daripada seseorang
ketika berkuda kan orang bahari kan berkuda atau berontak, kemudian dia istirahat di bawah pohon teguring, sekali bangun hilang kudanya. Atau Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang asalnya sulih kemudian susah. Menjawab Nabi, lah tidak. Nanti ada ujar Nabi, seseorang ini himbak di akhirat pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, pahala naik ke haji, tapi banyak urusannya dengan manusia. Banyak sekalinya habis pahalanya dari manusia dan masih ada lagi urusannya dengan manusia, sehingga dosa manusia pulang dijulung padanya. Asalnya hibak kembali pulang dosa. Ini bahayanya kalau hanya urusan dengan manusia. Tapi kalau dengan Tuhan, alhamdulillah mudah. Yang penting jangan diceritakan dengan orang lain. Kepembatuan situ misalnya malam minggu kepembatuan, maka seminggu sekalinya sudah. Nah, itu dosanya dengan manusia, bukan lawan acil riwayat itu kada. Itunya berjual. Jadi dosanya dengan Allah. Jadi minta ampunnya dengan Allah. Kalau dosa datang ke situ minta ampun muncul. Jadi minta ampun dengan Allah, minta ampunnya. Dengan Allah tuh. Itu kada. Tapi kalau kita mengambil barang orang, menjual orang lain, nah ini kita berdosa dengan orang lain. Gila. Oh, jadi kalau dengan Allah Ta'ala itu yang penting kita rahasiakan rasa kita tadi, kita selalu minta ampun, kalau bisa sampai mengeluarkan air mata, menangis, Allah ampuni ya. Nah itu. Jangan dikoyak-koyak saya. Bilanya bangga dikoyak-koyak, Anda dulak sudah bahaya gini ya. Nah, ya benar. Allah Ta'ala mau tupi, tapi nggak biasa. Tohok dulu waktu, ya kan waktu mau Selawiyah 30-an lah tuh dogem bayi itu malam minggu itu. Nah ketahuan orang kenapa? Orang dosa-dosa itu masalah itu biar lalu jangan itu ya. Ada boleh lah buka aib sendiri itu ada boleh. Jangan dikoyak-koyak. Nah kemudian yang dimaksud dengan semua orang adalah wajib berpuasa bagi seluruh penduduk daerah dan orang-orang yang berada di daerah yang satu matlak. Satu matlak tadi kita bersamaan terbit dan terbenamnya matahari. Menurut Imam Nawawi. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, ketika hilal Ramadan ditetapkan di suatu daerah, maka bagi penduduk yang jauhnya tidak sampai jarak yang diperbolehkan mengkosor salat sekitar 82 km juga wajib berpuasa. Kan kita ini ya kayak kalau mau tamatnya itu satu matlak, artinya bersamaan terbit dan terbenamnya matahari. Ini menurut Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi jadi kalau yang di kampung itu di bawah 82 kilo itu masih diwajibkan berpuasa walaupun kada satu matlak. Nah juga wajib berpuasa. Lalu bagaimana dengan kota kita nih, kota Banjar, nah Kabupaten Banjar atau Banjarmasin dan kota Jakarta yang beda waktu sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam bedanya nih, dan sangat jelas tidak satu matlak. Sedangkan orang Banjarmasin tidak akan berpuasa kecuali sudah ada ketetapan dari Menteri Agama yang beliau tinggal di Jakarta. Kita satu matlak lah Banjar dengan Jakarta kada. Kita kan tetap baik lah terbit dan terbenamnya matahari. Tapi kenapa kita menunggu keputusan daripada Menteri Agama pemerintah? Kenapa? Maka yang kalau mau tamatnya yang satu matlak bersamaan terbit dan terbenamnya matahari, apa nih? Kita mau ambil kawan apa nih ulama kita nih? Nah lihat jelasannya. Disebutkan dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkam Siyam bahwa maqabil asah. Jadi hukum kalaunya maqabil asah ini kalau dipakai ini kuat aja. Hukumnya maqabil asah kalau menurut lah masalah di fikih.
Jadi menurut jamaah ulama mazhab Syafi'i diwajibkan juga berpuasa di kota yang jauh, dan ini pendapat yang kuat. Nah, jadi walaupun kita jauh Banjar dari Jakarta, ini kita diwajibkan juga berpuasa. Nah, ini kita ambil kawannya lah. Makanya saya tak kerja Indonesia puasa. Cuman MD benar kadang pendahulunya dengan hitungannya. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i bahwasanya berpendapat sebagaimana berkata Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i bahwasanya berpendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i jika berdekatan beberapa kota maka dihukumkan satu kota, dan jika saling berjauhan maka ada dua pendapat. Yang pertama yang paling sahihnya menurut pendapat Syekh Hamid dan Syekh Abi Ishaq dan Al-Imam Al-Ghazali wa Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya tidak wajib puasa atas penduduk kota yang lain. Kedua, wajib menurut pendapat Al-Qadi Abu Thayyib dan Ar-Ruyani dan kebanyakan ulama mazhab Syafi'i memilih hukum wajib menceritakan hal ini Al-Imam Baghawi. Nah, ini yang kita ambillah pendapatnya. Jadi Banjar Jakarta Jawa bimbainya puasanya. Nah, namanya kalau yang pertama tadi harus yang bimbai terbit dan terbenamnya matahari. Sini sampai kemana yang bimbai itu? Dalil penetapan puasa dengan ru'yah atau melihat hilal Ramadan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa'malu 'iddata Sya'bana 30 yawman." Artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan, dan berbukalah atau berhayayalah kalian karena melihat bulan Syawal. Karena melihat bulan Syawal. Dan jika tertutup awan antara kalian dengan terbit hilal bulan Ramadan itu, maka sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma tara an-nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasama wa amara an-nasa bi siyami. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Hibban. Artinya dari bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa orang-orang saling melihat hilal bulan Ramadan. Lalu aku khabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya aku melihat hilal bulan Ramadan. Maka berpuasalah Rasulullah SAW dan beliau menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Hibban. Yang kedua, dengan sempurnanya bulan Sya'ban haid 30 hari. Jadi pertama melihat hilal, bilanya hilal akan kau dilihat kena terlindung oleh awan, ini sempurnakan 30 Sya'ban. Nah, jadi kan ada yang apa namanya dengan ilmu falak ada. Ilmu falak itu menggawi suaman saja. Boleh aja lah dengan ilmu falak menghitung-hitung, oh ini anu aja sudah masuk Ramadan tuh nya puasa suaman aja. Jangan bawa orang lain, jangan. Boleh aja cuman untuk pribadi aja. Oleh ahli falak ijal misalnya ya. Kalau menghitung puasa kesuangan jangan bawa yang lain. Kita umpati pemerintah aja. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhsu hilal Sya'bana fi Ramadan." Rawahu Tirmidzi. Artinya hitunglah bilangan bulan Sya'ban untuk bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Nah, kemudian hal-hal yang ditetapkan kewajiban puasa pada individual atau pribadi orang, ini pribadi jadi karena bawaan yang lain. Yang pertama, melihat hilal bagi yang melihatnya meskipun dia adalah orang yang fasik, wajibnya puasa. Orang fasik tadi orang yang mengerjakan dosa besar atau mengakali dosa kecil, hilal yang ada wajibnya puasa. Tapi orang lain kan wajibnya mempati karenanya fasik karena diakui anunya persaksiannya.
Yang kedua mendapat berita terlihatnya hilal. Dalam hal ini terdapat perincian. Jika yang mengkhabarkan adalah orang yang adil, baik dia membenarkan khabar tersebut atau tidak, dia wajib puasa. Dan jika yang mengkhabarkan orang yang fasik, maka tidak wajib berpuasa kecuali bagi yang membenarkan khabar itu. Namun yang berjuakan juga puasa aja situ semangat. Orang lain kan wajib berpuasanya. Ini aja soalnya ini aja yang percaya. Ujahan dulu melihat hilal aja. Ndak sih yakin pang aja. Nyoba enggak kadang aja hijna apa. Ini kada adil orangnya. Nah, dan boleh bagi orang yang ahli hisab atau ilmu falak kita berpuasa untuk dirinya sendiri. Boleh. Jika menurut hisabnya bulan telah muncul, terlihat ataupun tidak terlihat, maka sudah boleh dia berpuasa. Ngalihkan ilmunya nek falak nek. Kuat matematikanya. Yang ketiga, menduga masuk bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang mengalami keserupaan terhadap masuknya bulan Ramadan. Ini orang ini berada di penjara kah? Modalnya lah. Orang seperti ini ada bebasnya. Nah, jadi kalau tahu bulan apa orang tahu? Ya kan yang bawa HP kan ada aja kan namanya ini bulan Ramadan apa tahu ada jangan tangga-tangganya. Ini kan ada. Nah, jadi apa yang hendak mengatur Ramadan? Nah, itu seperti mendengar suara mayau, tum. Bila dengar pun gerakan mayaman dia dah. Nah, biasanya bila mayaman itu puasa aja atau belatupan kan biasanya. Dengan anu aja lagi jatuh dengan keyakinan aja lagi jatuh. Nah, itu bagi yang dipenjara yang ada tahu dengan alam. Atau misalnya melihat kobaran api di atas menara atau yang lainnya yang menjadi kebiasaan tanda awal Ramadan di kotanya. Pernah melihat video bila Ramadan tuh menyalakan api di gunung-gunung ada. Kalau kita di sini mayaman ya, cuman kurang sudah mayamannya. Bokoman sudah dijualinya dah. Bokoman dijualinya. Bokoman ada ulun tuh. Bongkamat dijualinya juga. Sebagaimana yang diungkapkan penyusun sepatu zubat, yajib shaum Ramadan bi ahad amrayn istiqbali Sya'ban al-adad aw ru'yatil adadi hilal syahri fi haqqi man duna masjid qasri. Artinya wajib puasa Ramadan dengan salah satu dua hal, yaitu dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari atau satu orang yang adil melihat hilal Ramadan bagi orang yang di daerah di bawah perjalanan yang diperbolehkan kosong. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dan sedikit banyak ada manfaat.